3 tahun lalu jiwa seorang penakluk yang entah dari mana paksaan merebut tubuhku. Menggunakan identitasku menghambur-hamburkan sumber daya keluarga Su diberikan kepada pria pengangguran yang tidak berguna ini. Memaksanya dari seorang siswa miskin menjadi Tuan Yo yang sekarang dipuja-puja semua orang. Apa merasa teraniaya? Tertawalah untukku. Sedangkan diriku yang sebenarnya seperti seorang tahanan, terjebak erat di ruang sistem yang disebut ini. Aku hanya bisa melihatnya menggunakan tubuhku. Aning Emu tak akan pernah kembali pergi. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi dengan sombong mengusir pacarku. Yang aku inginkan meskipun kamu tidak mau memberi tetap harus memberi. Yuning ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh orang tuamu. Benda milik 2 orang mati hanya kamu yang menganggapnya berharga. Melukai nenekku yang selalu bersamaku sejak kecil. Membuatku dikhianati semua orang. Menjadi bahan tertawaan terbesar di seluruh kota Hang. Mendeteksi bahwa host telah menyerah pada misi penaklukan. Misi penaklukan gagal. Mengapa setelah 3 tahun, aku masih belum bisa menaklukkannya? Misi penaklukan host gagal, pemilik asli akan kembali dalam 3 detik. Kembali 2. Hahaha. Kian dia tidak akan menjadi gila karena tidak tahan dengan rangsangan kan? Berpura-pura gila. Ingin mendapatkan simpatiku kan? Setelah aku kembali biarkan semuanya. Kembali ke jalur yang benar. Mulai hari ini Yokian. Hari-hari baikmu sudah berakhir. Apa yang dia ingin lakukan? Pasti takut Kian marah. Ingin seperti dulu. Berlutut memohon ampun pada Kian. Selalu aksi berlutut ini. Bisakah ada sesuatu yang baru? Ah, Kian, apa kamu baik-baik saja? Su Yuning. Apa kamu sudah gila? Bagaimana kamu berani memukul Kian? Ah, Wanita munafik, tutup mulutmu. Bukankah sudah giliranmu? Kian, tolong selamatkan aku. lepaskan Xiaoyu kamu. Kau bukan Aning-Aning. Apa yang akan kamu lakukan? Hanya kau yang lucu dan layak untuk 3 tahun. Sampah. Saya telah menghapus video. Dihapus. Ini. Seo Yuning ini menjadi mengerikan. Dia menjilat anjingku selama 3 tahun. Ah, aku pikir aku akan bermain trik. ITU akan minirek perhatian saya tapi dia sangat mencintai. Dia akan berlutut di hadapanku malam ini. Maafkan, aku tunggu dan lihat. Bahkan jika dia berlutut di depanku kali ini. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Benarkah? Tapi Seo Yuning kali ini terlalu banyak untuk berani melukaimu. Kian, kau berjanji. Bar Brahma. Cedera kecil ini tidak mengganggu. Di mana kau ingin pergi? Aku akan membawamu. Kian, kau baik padaku. Miss Bang menelepon dan mengatakan bahwa Anda memberi Yokian bulan lalu. Kartu itu meledak lagi. Apakah akan meningkatkan kuota? Mulai hari ini kartu Jukian dihentikan. Juga menghabiskan 3 tahun. Tarik tagihan. Saatnya untuk melikuidasi.
Nona, akhirnya Anda menemukan jawabannya. Akhirnya aku bebas. Hei gosip besar. Ledakan mutlak tentang Seo Yuning. Jika bahan hitam tentang reputasi Aning. Membeli uang sekarang bukan masalah. Su Yuning hari ini di depan semua orang. Aku menelepon Yokian. Saya ingin mengatakan, ini adalah apa yang harus dilakukan Yokian. Jika bukan karena dia, kau dan Su Yuning. Sudah lama bersama. Seo Yuning, kau gila. Untuk itu layak? Apa yang kau hitung? Kau pikir Kian, aku bisa melihat. Bahkan sampah dengan ban seret. Kau bahkan tidak pantas memberinya sepatu. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Lihat di mana Aning. Aku beritahu kamu, Aning yang kamu rindukan. Dia tidak akan kembali. Sekarang tubuh ini milikku. Aku tidak peduli siapa kamu. Kalau kamu berani menyakiti tubuh Aning lagi, aku tidak akan membiarkanmu. Coba saja aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani muncul di hadapanku lagi, aku akan hancurkan tubuh ini. Biarkan dia, selamanya. Tidak akan kembali. Sudah 3 tahun Aning. Dirimu yang sebenarnya. Kapan kamu akan kembali? Gucci Shoot
Yuning kasihan pada kalian yang tinggal di ruang bawah tanah. Baru mengajak kalian pindah ke sini. Menjamu dengan makanan dan minuman enak. Kalian ini kacung tak tahu terima kasih. Seluruh kota Hangzhou tahu Su Yuning. Menyukai anak saya Qian. Suka sekali kalau kami menggunakan uangnya, jangan lupa. Apa yang dia katakan padamu? Kalau kamu tidak menurut, dia tidak akan mengakui kamu sebagai nenek kesayangannya. Menjadi nenek, hahaha. Cucumu itu tidak mau menikah selain dengan anak saya. Kalau ingin dia bahagia, terima saja. Yuning, kapan kamu akan sadar? Lihat niat jahat keluarga ini. Jangan bermimpi. Su Yuning ditakdirkan untuk menyukai anak saya. Bersiaplah untuk menjadi budak kami. Sampai mati kalau saya puas. Mungkin di akhir saya bisa memberimu peti mati. Ibu, bertindak kasar tidak baik. Lebih baik memberi kompensasi yang nyata. Apa maksudnya? Saya dengar dari Qian, rumah ini tidak atas namanya. Kalau suatu hari Su Yuning menyesal, meminta rumah ini kembali, bagaimana dengan kamu dan Qian? Barang lebih baik di tangan sendiri. Baru paling aman. Maksudmu? Nenek kesayangan villa ini kami suka. Jual pada kami urusan hari ini. Akan kami lupakan. Ini rumah peninggalan orang tua Yuning. Kalian mau membelinya dengan 1 yuan? Saya tidak akan setuju. Ngasih muka malah enggak mau. Sungguh kasihan. Keluarga keras kepala tekan mereka. Yuning cepat kembali. Yuning. Nenek. Nenek. Yuning cepat datang. Yohong, kau cari mati. Yuning. Nenek, cepat biar aku lihat luka kamu di mana. Kamu ngapain sih? Su Yuning, kalau kamu sampai menakuti ibuku, baiknya aku tidak akan pernah memaafkanmu. Nenek, maafkan aku. Semuanya salahku karena tidak merawatmu dengan baik, membuatmu menderita selama bertahun-tahun. Semuanya salahku. Su Yuning, kamu ngapain lagi? Untuk menarik perhatian anakku. Lihat sepatuku jadi seperti apa. Aku beritahu kamu, tidak hanya anakku yang tidak suka padamu. Aku juga pasti tidak akan membiarkanmu masuk ke keluarga Yo. Kamu tenang saja, semuanya salahku. Aku akan membersihkannya, kamu jangan marah pada Yuning. Aku yang bersihkan. Kamu jangan sampai marah pada Yuning. Nenek, mulai sekarang kamu tidak perlu lagi melayani mereka. Ya, dia bekerja. Memang tidak sesuai dengan keinginanku mulai sekarang. Kamu sendiri yang melayani, nah. Bersihkan sampai bersih, haha. Benar-benar berani kamu. Lihat, aku tidak menghukummu dengan baik. Mama, Tante. Orang sepertimu pantas dipukul. Tante kamu tidak apa-apa. Su Yuning, kamu berani sekali. Aku ini ibu kandung Qian.
Sekelompok parasit masih mau 1 yuan membeli vilaku. Nafsu besar sekali ya. Su Yuning, kamu berani memukul ibuku. Tampaknya akhir-akhir ini aku terlalu baik. Memberimu terlalu banyak, kamu lupa. Kamu tidak lebih dari anjing peliharaanku. Sekarang segera. Langsung minta maaf pada ibuku. Su Yuning, kalau kamu ingin menarik perhatian Qian, tidak perlu sampai pakai cara bodoh seperti ini. Su Yuning, jangan paksa aku bertindak. Sekarang segera. Berlutut minta maaf. Anak, dia berani memukulku. Hari ini, kamu harus membereskan dia. Kalau nafsu makanmu besar, makanlah. Makanlah. Su Yuning, apa kamu gila? Makan. Nenek baik-baik saja, aku yang tanggung. Sudah cukup Su Yuning. Sebelumnya aku mengalah padamu. Kamu yang memaksaku. Coba sentuh dia. Seluruh keluarga imut. Bibi, bagaimana kabarmu? Salahku tidak bisa menahan Su Yuning itu wanita. Gu Chishu, kata-katamu tadi keren. Qian, kenapa denganmu? Berpura-pura mesra dengan pria liar ini. Apakah bisa membuatku peduli padamu, Su Yuning? Kamu memang bodoh. Kalau otakmu rusak, cepatlah ke rumah sakit. Lihatlah, jangan pamer otak babimu di sini. Aku muntah di depan anakku. Bersama pria lain. Kamu cukup bangga ya, tidak tahu malu. Orang tuamu yang berumur pendek, kalau tahu kamu tidak bisa lepas dari pria, pasti akan hidup kembali karena marah. Hahaha. Kamu ingin tahu, turunlah dan tanya mereka. Kamu masih keras kepala. Sebelumnya kamu merendahkan diri meminta maaf, Qian. Tidak berharga, kamu lupa ya, mulut masih keras. Hanya anjing peliharaan Qian nanti. Ada saatnya kamu menyesal dan menangis. Cepat pergi, jangan kotori tempat kami. Xiao Yu, hari ini terima kasih sudah mengantar Qian pulang. Hari sudah mulai malam. Hari ini tinggallah di sini, jangan pulang ya. Bibi, tapi ini rumah Yuning. Aku tinggal di sini. Dia tidak akan marah padaku, dia berani. Dulu Su Yuning mengemis padaku. Pindah ke villa ini, kalau dia berani tidak mengizinkanmu tinggal. Aku akan segera pindah. Ya, dan kamu dan dia jangan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Udah tua. Mati aja di rumah nanti. Bagaimana aku sama Qian tinggal di sini? Manhole cover mana yang nggak ketutup? Keluarlah kalian, kodok-kodok jelek. Mau tinggal di rumahku, kalian pantas apa? Su Yuning, dulu kan kamu minta kita pindah ke sini. Sekarang aku kasih kamu kesempatan malah nggak mau. Nanti jangan nangis minta tolong sama aku. Rumah yang megah begini. Kalau kita tinggal nggak bikin kotor ya? Sekarang kita tamu terhormat Su Yuning. Kalau kamu nggak masuk sekarang, dia bakal nyungkem minta kamu. Tante, tolong dong. Tinggal di sini aja. Yuning. Satu-satunya harapan nenek asal kamu bahagia. Nenek udah tua, kamu antar nenek ke panti jompo aja. Nenek kita nggak kemana-mana. Tinggal di sini aja. 3 tahun hidup enak. Bikin mereka lupa diri, lupa siapa mereka. Su Yuning, kamu tuli ya. Oke, aku akan atur untuk kalian. Rumah yang lebih besar. Jangan-jangan mau kita pindah ke villa terbesar di Eugene Garden. Aku kan udah bilang suka rumah di Eugene Garden itu. Kayaknya dia ngadain ini semua. Pengen kasih aku kejutan. Ya udah, buruan atur dong. Terima kasih ya, Yuning. Untung kamu masih tahu diri.
Ini tempat feng shui terbaik yang aku pilih untuk kalian masuk aja. Pinggangku kian. Mulutku sakit banget. Jaga mereka malam ini. Jangan biarkan mereka keluar. Siap. Dah. Su Yuning. Kamu balik sini kalau nggak aku nggak bakal maafin kamu. Ayo Xiao Yu. Ayo MA. Kian. Tiga tahun menderita. Usir mereka dari keluarga Su. Itu masih murah buat mereka, Yo Kian. Baru saja pertunjukan yang sebenarnya dimulai. Kian, bukankah kamu bilang semakin kita hina Su Yuning, dia akan semakin berusaha keras untuk membelanjakan uang buat kita? Kenapa bisa jadi seperti ini ya? Anakku, ibu sangat kedinginan. Su Yuning kali ini. Meskipun kamu berlutut memohon padaku, aku pasti tidak akan menerimamu lagi. Hari ini aku ajak kamu jalan-jalan, mau kemana? Setelah dilihat lebih teliti wajah orang ini, semakin lama semakin tampan. Ada apa? Bagaimana kalau hari ini kita main-main? Yu Yuning. Duduk yang baik ya. Mau kemana? Ketemu orang tua. Bukan tamu kehormatan Nona Su ini, ya ada apa dengan kalian? Ah, ada macan betina di rumah. Berantakan semua jadi tidak bisa ditinggali. Macan betina di perumahan elit kita ini. Dari mana ada macan betina? Aku bilang ada ya ada. Kamu cepat selesaikan ini. Mereka tamu kehormatanku, mulai sekarang tinggal di sini. Kamu rawat mereka dengan baik. Bukan tamu kehormatan Nona Su yang agung ini ya. Baik-baik, aku segera pergi, ayo. Tuan Yo, maaf, sekali Nona Su sudah berpesan agar saya merawat beberapa tamu kehormatan ini, saya tidak menjalankan kewajiban dengan baik. Anda bisa sementara menetap di Taman Yujing ini. Rumah di sana akan segera saya perbaiki. Aduh. Su Yuning si keras kepala ini. Katanya mau mengusir kita pergi. Bukannya tetap langsung mengirim orang untuk menempatkan kita. Si penjilat tetap saja penjilat. Seumur hidup akan terus kuatur. Kian, Su Yuning kali ini sudah menyinggung. Kamu dan tante tidak datang sendiri untuk minta maaf. Hanya mengirim menir properti. Sungguh tidak menganggap kamu dan tante dengan serius. Kali ini kamu jangan sampai mudah memaafkannya. Tidak semudah itu kali ini. Kecuali dia bersujud minta maaf padaku. Aduh, rumah ini bagus sekali ya.
Jauh lebih baik daripada kandang anjing yang diberikan Hu Yuening kepada kita. Su Yuning si penjilat ini diam-diam menyembunyikan rumah yang lebih bagus. Ternyata sebelumnya aku terlalu baik padanya. Foto orang tua Su Yuning yang berumur pendek. Kok ada di sini sih? Benar-benar sial. Nak, besok adalah ulang tahunmu. Mama akan mengundang semua kerabat kita untuk merayakan bersamamu. Lihat, rumah ini begitu megah. Pasti mereka akan iri. Di ulang tahun sebelumnya Su Yuning selalu mengundang koki bintang 5 untuk membuat pesta ulang tahun di rumah. Kali ini biar kerabat yang meremehkan kita. Lihat betapa makmurnya kita sekarang. Manfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan Xiao Yu pada kerabat kita. Kamu beritahu Su Yuning. Pesta ulang tahunku kali ini harus menggunakan bahan impor. Kalau sampai mempermalukanku, selamanya jangan harap bisa melihatku lagi. Pemilik villa ini adalah Nona Su Yuning. Anda sekalian bisa tinggal sementara di sini. Tapi jika ada orang luar yang masuk ke kompleks, harus mendapat persetujuan dari Nona Yuning. Baru kami bisa membiarkannya masuk. Aku beritahu kamu rumah Su Yuning adalah rumahku. Apa kamu tidak mau bekerja lagi? Percaya tidak dengan satu kalimatku. Aku bisa membuatmu angkat kaki, Pak Yo. Saya tidak bermaksud begitu. Kan cuma penjaga pintu sok jagoan. Pergi sana. Nak, yang tidak patuh harus dihukum. Ya. Paman Bibi sudah 3 tahun kali ini. Akhirnya aku membawa Aning kembali untuk menemui kalian. Ayah ibu, kali ini aku pasti akan merawat nenek dengan baik, membalas 10 kali lipat rasa sakit yang kami dan nenek alami dari keluarga Yo selama 3 tahun ini. 10 kali lipat. Nona Su, Anda akhirnya kembali. Apa ada masalah? Nona Su, pesta ulang tahun Pak Yo besok di Taman Yujing. Serta barang-barang untuk menjamu kerabat. Sudah saya siapkan, Anda tenang saja. Aku sudah mengusir mereka. Kenapa mereka bisa pergi ke Taman Yujing? Siapa yang menyuruh kalian bertindak tanpa izin? Dulu Anda pernah bilang perintah mereka lebih penting daripada Anda. Dan setiap tahun pada saat ini harus mengadakan pesta ulang tahun yang meriah untuknya. Lagi-lagi si wanita penjelajah waktu yang sial ini. Bagaimana kalau saya suruh orang untuk membatalkannya? Tunggu, bukankah mereka ingin mengadakannya? Maka saya harus membuat mereka mengadakannya dengan sangat meriah. Anakku, kamu benar-benar sudah memperhitungkan bahwa wanita itu akan merayakan ulang tahunmu. Hadiah ulang tahun tahun ini. Apakah dia akan memberikan mobil mewah atau pesawat pribadi? Saya rasa rumah ini cukup bagus. Bagaimana kalau kita biarkan dia memberikan villa ini kepada Qian sebagai rumah pernikahan kita? Dan mobil yang dia berikan kepada si pria tampan itu harus diambil kembali. Villa sebesar ini. Qian pasti gajinya puluhan juta per bulan. Anakku memang hebat. Kamu tahu grup Matahari Terbit itu kan? Itu perusahaan terkemuka di Hangzhou. Anakku menjadi manajer di grup Matahari Terbit. Wah, hebat sekali. Wah, hebat-hebat. Wah, pacar Qian cantik sekali. Tidak seperti adikku sudah 30 tahun. Belum pernah pegang tangan pacar. Astaga, ini. Katanya barang ini mahal sekali. Di desa kita pesta ulang tahun paling mewah cuma kaki babi. Anakmu Qian memang membanggakan kalian. Tidak seberuntung saya. Iya. Semua paman. Hari ini ulang tahun saya. Anggap saja rumah sendiri, jangan sungkan. Ayo duduk dan makan. Semua makan dan minum sampai puas. Duduk, hehehe, wah.
Hah, Anjing liar kapan bisa duduk di meja makan? selamat datang Nona Besar. Sang penyihir, Siapa si gadis ini? apakah dia diundang Kian untuk tampil? Bintang TV ya cantik sekali. Su Yuning sebelumnya. Kenapa tidak berdandan dengan baik? Pergi sana kotoran. Su Yuning, kamu pura-pura suci apa? Kamu berusaha keras berdandan. Ya cuma buat merayu aku kasih tahu kamu. Sekeras apapun kamu berdandan, tetap nggak ada apa-apanya dibandingkan Xiao Yu. Sehelai rambut pun. Aku merayu kamu pantas nggak? Su Yuning, kamu yang ngatur semua ini. Ya cuma buat minta maaf sama aku bisa memaklumi kamu tapi kamu nggak pantas sama aku. Di hatiku cuma ada Xiao Yu. Yuning, hari ini ulang tahun Kian. Semuanya pada senang-senang. Kamu aja diam-diam aja. Jangan ganggu Kian lagi. Su Yuning, kalau kamu mau kenalan sama keluarga aku lewat ulang tahun aku, cuma bikin aku nggak respect sama kamu. Aku nggak ngundang kamu. Langsung pergi sana. Gila-gilaan. Benar-benar sakit parah. Kue Black Swan pesanan Anda sudah sampai. Kian, aku lihat orang kaya di internet. Pada suka makan ini, aku juga beliin kamu satu. Kamu suka nggak kue aku? Harganya 130.000 loh. Xiao Yu, kamu baik banget. Kamu benar-benar perhatian. Kalian pesan kue ratusan ribu. Kamu ngerti apa cuma kue ratusan ribu? Baru pantas buat Kian. Nona Cheng, uang kuenya dibayar pakai kartu atau tunai? Kian, kamu tahu. Kondisi aku nggak ada apa-apanya dibandingkan Yuning. Su Yuning, ngapain bengong, buruan bayar. Su Yuning, kamu tuli ya? Nggak dengar Xiao Yu ngomong. Siapa yang pesan kuenya minta sama dia. Aku bukan mesin ATM ratusan ribu. Cheng Yu begitu perhatian dan dermawan. Dia pasti rela bayarin kamu. Xiao Yu, kamu yang paling baik sama aku. Yuning, aku tahu kamu sangat ingin bayar ini. Saya sudah memberikan kesempatan ini padamu. Jangan jadi tidak tahu berterima kasih. Cepat bayar. Jangan buang waktu orang lain. Kalau sampai Kian marah dan tidak peduli padamu, nanti yang susahkan kamu sendiri. Siapa yang bayar tidak masalah asal bukan anak saya. Ayo jangan diam saja. Mari kita makan kue bersama. Kue yang harganya ratusan ribu ini. Satu gigit bisa habis beberapa ribu. Ratusan ribu apa sih, ini ulang tahun saya. Walaupun 1 juta. Asal semua orang senang, ayo. Mari kita cicipi hari ini kita. Beruntung bisa menikmati kebaikan Kian, Nona Cheng. Selama Su Yuning masih jadi pengikut Kian, uang ini pasti akan kembali. Kian, Su Yuning bilang dia mencintaimu. Tapi dia hitung-hitungan tidak seperti saya. Saya rela melakukan apa saja untukmu asal kamu senang. Xiao Yu, kamu tidak perlu berkorban untuk saya. Segitu banyak. Su Yuning, lihat dirimu sendiri. Kamu mana bisa menyaingi Xiao Yu. Saya kasih kamu kesempatan terakhir. Cepat bayar kuenya. Kian, Taktik rendahan seperti ini. Hanya orang bodoh seperti kamu yang tidak bisa melihat. Kalau mau bayar cepat, jangan bikin saya jijik.
Su Yuning. Qian paling dengar kata saya. Padahal kamu hanya perlu keluarkan ratusan ribu. Saya bisa bantu kamu bicara baik di depan Qian. Biar dia memaafkanmu tapi kamu sendiri tidak. Memanfaatkan kesempatan. Keluar ratusan ribu cuma untuk minta maafnya. Maafnya itu di mata saya tidak ada harganya. Qian, nanti kita potong kue. Kasih juga 1 potong untuk Yuning. Dia sudah berusaha keras untuk menyenangkanmu. Kalau sampai tidak dapat sepotong kue, kasihan sekali. Xiao Yu, kenapa kamu kasihan padanya? Sebelumnya saya terlalu baik padanya. Sampai dia berkali-kali membuat saya marah. Kali ini, aku harus memberinya pelajaran. Kau anggap baikku sebagai keberuntunganmu. Qian, kau benar-benar lupa diri. Berapa berat dirimu sebenarnya? Nak, dia tidak akan mulai berkelahi lagi kan? Ibu, dia jelas-jelas datang untuk minta maaf. Tak perlu takut. Kau ini tuan rumah sedang ulang tahun. Ada urusan apa denganmu? Qian, siapa sebenarnya gadis ini? Dia itu cuma orang gila yang selalu nempel padaku. Oh. Aku ingat sekarang. Orang gila membunuh tidak melanggar hukum. Kau jangan sembarangan. Su Yuning, aku tahu. Kau mengatur pesta malam ini untukku. Hanya ingin meminta maafku melihat kau begitu serius. Aku juga tidak ingin membuatmu terlalu malu. Asalkan kau berperilaku baik, aku juga bisa memaafkanmu. Kau ini sayuran busuk lebih baik untuk makanan babi. Kau Su Yuning, apa maksudmu? Aku akan menunggu untuk melihatmu menyesal. Ah, nak, jangan buang waktu dengannya. Cepat suruh dia pergi menurutku. Dia hanya tertarik pada uang Qian. Ingin menjadi istri simpanan. Gadis-gadis sekarang benar-benar tidak tahu malu. Qian sudah punya pacar. Dia masih berpikir untuk menjadi simpanannya. Cepat pergi, jangan merusak suasana. Yuning, lihat semua orang tidak menyambutmu. Lebih baik kau cepat pergi. Suruh aku pergi. Kalian benar-benar menganggap diri sendiri sebagai tuan rumah di sini. Ini rumahku. Ini rumahku. Su Yuning, hari ini ulang tahunku. Aku tidak ingin berdebat banyak denganmu. Jika kau tetap ingin tinggal, diamlah dengan baik. Oh, waktunya hampir habis. Berhenti. Su Yuning, kau mau pergi begitu saja? Hari ini ulang tahun Qian, kau tidak menyiapkan hadiah yang layak kan? Gadis yang datang dari masa lalu itu untuk menyenangkan Qian. Setiap ulang tahun bukan mobil mewah atau angpau jutaan rupiah. Barang mewah sehari-hari juga nggak pernah kurang, nggak nyangka bisa punya keluarga sebodoh ini. Ada hadiah. Dijamin puas. Masuklah. Hong Jie, kenapa akhir-akhir ini nggak pernah main ke kita? Iya, kita semua kangen banget sama kamu. Hong Jie, jangan-jangan kamu punya pacar baru ya? Kalau ayah Qian yang mati itu punya badan kayak gini, masa aku harus cari di luar? Mereka siapa sih? Kalian ngapain sih? Aku nggak kenal kalian. Gimana kalau aku suruh orang batalin? Mau lihat sesuatu? Tunggu, bukannya mereka mau ngadain ya? Kalau gitu aku harus bikin mereka ngadain yang besar-besaran.
badan bagus-bagus. Jie mau semuanya besok main ke rumah Jie ya. Jie mau main gimana, kita ikutin aja. Ehem. Aktor sudah siap, besok tunggu aja pertunjukannya. Barusan kamu puji badan mereka bagus ganteng. Gimana, apa aku kurang aktif? Bikin kamu bosan. Badan bagus. Nggak kelihatan ya, Yohong biasanya kelihatan alim. Nggak nyangka mainnya seliar ini. Kian, kamu nggak boleh cuma mikirin diri sendiri. Asiknya harus lebih perhatian sama orang tua. Temani ibumu. Biar ibumu nggak kesepian. Segini banyak badan ibumu kuat nggak? Kalian semua pergi dari sini. Hong Ji kapan-kapan main lagi ya. Hong Ji bye. Hong Ji sampai jumpa. MA. Pertunjukan ini, anggap saja bunga dari aku. Kamu kan yang panggil mereka. Sengaja mau lihat kita malu. Hadiah ini nggak suka ya. Yuning, kamu benar-benar jahat ya. Kamu nggak bisa deketin Kian, jadi kamu balas dendam gini. Su Yuning, kamu sampai segitunya pengen dapetin aku ya. Lepasin. Kalau kamu udah nggak punya malu gini, aku bakal kasih kamu. Lepasin aku. Kamu kayaknya lagi nyari mati. Tadi itu pukulan tangannya sakit ya. Sakit. Kalau gitu bantuin aku urut. Su Yuning, kenapa kamu masih bergaul sama pria liar ini? Aku perintahkan kamu. Langsung usir dia. Yo Kian, kamu perintahkan aku, kamu siapa sih? Aku udah datang, bersihin tempat dong. Nak, cepetan cari cara. Yuning, kamu udah bikin ribut. Hari ini ulang tahun aku, apa kamu segitunya pelitnya? Sampai harus di depan banyak orang bikin aku malu. Aku suka wanita yang mengerti dan bijaksana, kamu pikir sendiri. Kamu harus ngapain, Ham? Kamu suka atau enggak itu urusan aku apa? Kamu bener. Tadi aku nggak seharusnya di depan banyak orang narik baju kamu. Aku tahu kamu cuma iri, aku baik sama Cheng Yu. Gini aja, kalau kamu nggak mau Cheng Yu di sini, nanti malam aku suruh Cheng Yu pergi. Malam ini kita ngobrol baik-baik, aku ajarin kamu gimana ngejar aku, ha? Kayaknya posisi Cheng Yu di hati kamu nggak seberapa ya, nggak bisa ngalahin. Muka kamu yang penting. Pria secantik aku tentu aja harus cari istri yang paling cocok. Kamu harus introspeksi diri, kenapa aku nggak terima kamu, tapi selama kamu nurut sama aku masih bisa kasih kamu kesempatan buat ngejar aku. Kalau gitu oke. Ayo semuanya lanjutin. Setiap ulang tahun kamu selalu ngundang Koki ke rumah. Nggak seru banget, apalagi Om Tante ini pertama kali ke rumah, gimana dong? Harus makan di luar juga. Aku sudah memesan di hotel mewah Xiangting di Hangzhou, memesan ruang VIP besar. Kamu ajak semua orang ke sana. Su Yuning, beberapa kata manis dariku pasti akan kembali jadi anjing peliharaanku. Kamu memang sangat mencintaiku. Wanita, kamu sedang bermain api.
Kali ini anggap saja aku memanjakanmu, tidak akan menghukummu. Kedepannya jangan begitu bandel lagi ya. Aku makan dengan keluarga kamu sebagai orang luar ikut. Tidak pantas kan malu-maluin. Jangan ikut. Mama, paman, bibi, ayo kita pergi. Saat aku kembali aku tidak ingin melihat pria yang mengganggu ini lagi. Sedikit hadiah. Kamu memesan ruangan di hotelku. Sebagai pemilik, kenapa aku tidak tahu? Aku memakai nama Yokian untuk memesan. Di Hotel Siangting satu piring sayur harganya 308. Banyak mulut yang harus diberi makan, aku menunggu. Yokian dikuliti hidup-hidup. Sekarang ini adalah dunia berdua kita. Merayakan pertemuan kita setelah lama berpisah. Ayo semua angkat gelas untuk Qian. Selamat ulang tahun. Sudah terlalu banyak minum. Tidur lebih awal. Ya. Tidak, belum. Aku belum membersihkan makeup, nanti jadi jelek. Baik, aku ambilkan untukmu. Ya. Ayo aku bantu membersihkan. Kalau bukan karena wanita yang menyerbu tubuhku, membuang 3 tahun waktuku, aku sudah lama menaklukkan Gucci Shoe. Baik, sekarang bisa tidur. Jangan pergi. Su Yuning, kamu di mana? Dia sudah tidur, ada apa? Kenapa kamu di kamarnya? Kalian sedang apa? Cepat suruh Su Yuning angkat telepon. Siapa? Bilang. Su Yuning, bagaimana bisa kamu tidur dengan pria lain? Aku Yokian pasti tidak akan mau kamu yang seperti ini. Perempuan yang tidak punya malam pertama. Kecuali kamu sekarang segera datang ke sini dan bayar untukku. Minta maaf padaku. Aku hanya memberi waktu 10 menit. Jangan buru-buru, Su Yuning. Putri keluarga Su kalian semua kenalkan. Dia akan segera datang dan membayar untukku. Kamu benar-benar mau bayar untuk Yokian? Ya. Otak Yokian kemasukan air, aku tidak. Pria brengsek yang bayar ini tidak boleh diambil. Tapi tontonan gratis harus ditonton. Qian tidak perlu tambah lauk lagi. Kita semua sudah kenyang, saatnya pulang. Kenapa Su Yuning belum datang? Kenapa buru-buru susah-susah datang ke sini? Duduk sebentar lagi. Sudah tengah malam, besok aku masih harus bekerja di ladang. Aduh, ini. Aduh, ada apa? Maaf, semuanya belum bayar. Kalian semua tidak boleh pergi. Begini caranya melayani tamu. Qian, bos besar masih kurang uangmu. Kalau begitu tolong bos show. Bayar tajahan makan 73 juta. Jangan bikin kami susah 730.000. Kamu ini mau menipu uang Qian, harga semaumu. Panggil bosmu, aku mau komplain. Bos Anda datang di sini.
Ada yang makan gratis. Dia bos di sini. Kenapa lagi si cewek ini terus-terusan? Kejar sampai ke sini. Kamu bos di sini ya, tolong atur karyawanmu. Kian jangan-jangan benar-benar tidak bisa bayar tagihan makan ini. Omong kosong. Cuma 730.000 keluarga kami Kian. Tidak kurang uang segitu. Su Yuning, aku hanya memberi waktu 10 menit. Kamu berani terlambat. Su Yuning, kamu mati ya? Tidak lihat sekarang jam berapa sudah datang. Segera bayar, jangan buang waktu semua orang. Kalian mengajari aku. Kalau kamu takut aku marahi kamu terlambat, oke. Segera bayar. Aku bisa memberi toleransi terlambat 1 menit. Yokian, otakmu kemasukan keledai ya. Siapa bilang aku datang untuk bayar? Kalau bukan kamu yang bayar, apakah kamu sengaja datang untuk menertawakanku? Meskipun aku punya uang dan bisa berbuat sesukaku, bahkan beramal, paling tidak aku dapat ucapan terima kasih. Bayar 730.000 untukmu, kamu pantas. Su Yuning, aku kasih kamu kesempatan. Untuk menyenangkanku, jangan sampai kamu tidak tahu diri. Baiklah, katakan. Selain tidur denganmu, apa yang harus aku lakukan agar kamu bayar? Yokian, sadarilah posisimu. Sekarang kamu yang memohon padaku. Manusia tak tahu malu. Lihatlah betapa peliknya kamu. Hanya 30.000 saja tidak mau keluarkan. Bagaimana berani mengejar anakku? Jangan keterlaluan. Apakah aku harus bersujud padamu? Boleh, sujudlah. Meskipun kamu ingin bercanda denganku, tetaplah tahu malu. Sadarilah situasinya. Yuning, di depan semua orang. Kamu masih berpikir untuk menaklukkan Kian di otakmu. Tidak hanya itu kan? Orang yang otaknya hanya berisi sampah mesum. Pantas saja si bodoh itu membuang waktu 3 tahun. Sujud atau tidak, kalau tidak kita pergi. Kian kami adalah satu-satunya penerus keluarga Yao selama 3 generasi. Kamu benar-benar berani membuatnya bersujud. Kenapa tidak boleh pergi? Sungguh nanti ketinggalan kereta. Yuning, kalau kamu terus menghina Kian, Kian hanya akan semakin menjauh darimu. Yokian, kamu kerja di SURI. Gajimu cuma 9.000 sebulan kan? 730.000. Tidak makan, tidak minum, harus menabung. 7 tahun. Su Yuning, kamu ingin aku bersujud. Bukan karena ingin merasakan perasaanku meminangmu. Aduh. Kian ini ngapain Kian? Kamu belum pernah meminangku, bagaimana bisa membiarkan Su Yuning? Wanita ini mendahului. Sekarang kamu puaskan. Bisa kasih nggak? Kalau si perempuan tolol yang pindah dimensi itu masih ada di tubuhku, mungkin udah dikasih sayangnya. Aku bukan dia. Siapa bilang aku mau bayarin utangmu ini? Dan yang aku mau itu kamu. Berlutut ini aja nggak ngerti. Tolol. Su Yuning. Pura-pura melamar itu udah kasihan sama kamu. Terpaksa memenuhi keinginanmu. Jangan tambah ngeselin, jangan bikin aku marah. Kalau nggak, aku pasti nggak bakal maafin kamu. Aku mohon. Jangan-jangan maafin aku. Su Yuning. Karena dia nggak bisa bayar. Ia patahin aja kakinya. Su Yuning, aku pasti nggak bakal lepasin kamu. Gimana nih? Jangan pukul anakku. Kamu ini. Dan kalian semua. Siapa suruh makan banyak-banyak? Uangnya kalian yang bayar. Sialan. Sok kayak ngapain nyeret kita? Mau kita yang bayar lagi, mimpi nggak usah pergi semua. Cheng Yu. Tante, aku cuma pegawai kecil. Di SURI gajiku
Masih lebih rendah dari Kian, oke. Oke kalian semua. Ngerjain kami ibu dan anak yatim. Ini semua. Aku kasih kalau kurang. Aku jual rumah di kampung. Buat bayar ini. Keren banget demi makan. Rumah aja dijual hebat. Puas nonton dramanya. Puas hati senang, ayo pergi. Ayo. Su Yuning. Aku pasti bikin kamu menyesal. Memalukanku hari ini. Benar-benar kagum gak punya uang sok kaya. Mau makan apa kita? Bener-bener bikin repot, ayo pergi. Benar-benar. Muka setengah umurku. Sudah hilang semua. Nanti kalau pulang ke desa. Gimana aku bisa ketemu orang lagi? Sama-sama yatim piatu Su Yuning. Kok kamu bisa beruntung banget? Tanpa Yo Qian langsung ada pria yang lebih baik. Tunggu aja orang yang kamu suka. Aku akan rebut semua. Aduh. Kalian ngapain sih? Ini edisi terbatas loh. Kalian anjing-anjing apa nggak mau kerja lagi? Nona Su bilang mulai hari ini. Kalian dan anjing dilarang masuk. Panggil Su Yuning ke sini. Qian? Su Yuning ini kenapa akhir-akhir ini? Kok kayak orang lain ya? Dia cuma mau main-main teknik kejar-kejaran. Biar aku sadar aku nggak bisa lepas dari dia mimpi. Qian mama sudah 3 tahun. Hidup sebagai nyonya kaya. Sekarang rumah di kampung. Sudah dijual. Aku nggak mau balik lagi. Tinggal di ruang bawah tanah yang jelek itu. Anggap saja buat masa tua mama. Kamu coba rayu dia lagi. Lagian dia sangat mencintaimu. Kamu cuma perlu bilang sesuatu, kasih dia bunga. Dia pasti akan memaafkanmu. Mama harus tinggal di sini, cepat pergi. Yuning sebenarnya Qian. Hatinya masih suka sama kamu kan Qian? Kamu. Yuning di hati tante sudah menganggap kamu menantu keluarga Yo. Waktu perempuan yang pindah ke tubuhku menganggap Yo Hong sebagai calon mertua, sangat berbakti dan merayu meskipun dia cuma flu kecil. Harus jaga siang malam meskipun begitu. Di mata mereka hanya ada Cheng Yu. Ya kan aku ingat kamu dulu. Memuji Cheng Yu perhatian. Dermawan sudah menganggap dia sebagai menantumu. Tidak, aduh. Itu hanya untuk menguji kamu. Ingin mengajarkanmu bagaimana menjadi istri Qian yang baik. Kenapa kamu marah dan mengusir kami? Aku hanya ingin mengambil kembali rumahku sendiri. Kalian tidak tahan. Ini aduh. Semua ini karena tante sudah pikun. Baiklah tante yang akan memutuskan pilih hari. Agar kamu bisa masuk ke keluarga Yo. Asalkan kalian sudah menikah. Kamu tidak perlu khawatir lagi dengan perempuan-perempuan di luar sana. Ini maaf kalian. Keluarga Yo ini punya tahta kerajaan yang memilih selir. Apa aku harus bersyukur dan berterima kasih atas pengakuan kalian? Aku tidak bermaksud begitu ini. Qian, kamu bilang sesuatu dong? Su Yuning, ibuku sudah merendahkan diri seperti ini. Attitudemu bagaimana sih? Yo Qian. Ah. Kamu diam saja. Hanya dengan menikah, kalian bisa mengambil hartanya. Rumah ini terserah kamu mau tinggal atau tidak. Qian?
Kalau kamu mau tinggal di sini, boleh juga. Tapi aku tidak mau memelihara orang yang tidak berguna. Kedepannya kamu jadi pembantuku. Villa ini kamu yang bertanggung jawab membersihkannya. Apa? Oh tidak mau ya, pergi saja. Mau tante mau. Perempuan yang menyeberang ke tubuhku ini sudah lama menjadi budak di keluarga mereka. Sudah bertahun-tahun karena keluarga mereka begitu. Arwah gentayangan seharusnya sudah dikembalikan. Su Yuning, kamu sedang main apa sih? Berani begitu padaku. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Katanya bar ini juga milik Gucci Shu. Kalau saja malam ini aku bisa bertemu dengannya. Xiao Yu. Kamu sengaja menjemputku ya? Kamu benar-benar baik padaku. Malam ini aku nggak punya tempat tinggal. Boleh nggak aku tidur di rumahmu? Kayaknya Gucci Shu nggak ada di sini hari ini. Di kantor pada ngomongin, Yo Qian bakal naik jabatan jadi manajer, dia emang bintang naik. Mending kita simpan dulu Qian. Kok kamu minum sendirian sampai kayak gini? Nanti badan kamu sakit, aku sedih loh. Apalagi sekarang lagi masa-masa naiknya karir kamu. Kalau sampai ngaruhin kerja gimana? Tenang aja, posisi manajer pasti jadi milikku. Lagi pula simpananku. Nggak cuma Su Yuning doang. Dan simpanan itu lebih bodoh dari Su Yuning. Aku aja belum pernah ketemu dia. Dia tetap aja bantuin aku. Banyak banget yang ngejar kamu ya? Aku harus pegang erat-erat nih. Malam ini tidur di rumahku. Emangnya aku ini pembantu ya? Mau beli apa silahkan. Kian, kamu baik banget sama aku. Wah, mahal amat. Mama. Su Yuning, kok kamu bisa suruh mama aku coba sepatu buat kamu? 3 tahun ini aku yang nyobain, dia kan cuma pembantu. Masa nggak bisa nyobain buat aku? Su. Nah, Su Yuning. Kamu biar tahu keberadaan aku. Paksa mama aku tinggal di samping kamu. Udah gitu kamu malah suruh mama aku coba sepatu buat kamu. Gimana mama kamu belum dimasukin ke kotak abu? Udah mau disembah-sembah. Su Yuning. Kamu berani-beraninya ngutuk mama aku. Yuning Qian kan sebentar lagi jadi manajer grup Suere. Gajinya ratusan juta, masa depannya cerah. Sekaya apapun keluarga kamu, pasti ada habisnya juga. Kejam banget sih. Awas nanti jatuh miskin. Qian nggak bantu kamu. Dia emah cuma bisa boros doang. Sampah tunggu sampai harta habis. Bahkan tidak layak mengikat sepatuku. Jangan bahas ini. Aku hampir lupa. Adik kelas Yuning, akhirnya kamu sadar. Akan bergabung dengan grup Sueri kami. Kakak senior. Kamu ini, Kakak senior. Bekerja di grup Sueri adalah keinginan Qian. Kakak senior, tolong bantu aku. Aku tahu kemampuannya tidak bagus. Begini nanti pekerjaannya akan aku kerjakan secara online dan gajinya juga akan aku bayar. Jangan bilang dia ya. lagi pula Pak Gu sudah bilang untuk memenuhi semua permintaan Yuning. Kalau begitu aku akan lakukan. Kamu yakin mau menghabiskan 10 juta untuk menaikkan Yo Qian jadi manajer? Ya.
Dia mengajakku ke hotel besok malam. Mungkin akan menerima pengakuan cintaku. Posisi menir ini anggap saja hadiah dariku untuk pengakuan cinta. Baik, semoga keinginanmu terkabul. Merebut pria. Lebih baik merebut pekerjaannya. Yokian posisi menir ini. Kamu tidak akan dapat. Apa maksudmu? Maksudku posisi menir ini. Kamu tidak akan dapat, aku bisa. Hahaha Suyuning. Kamu suka sekali menggangguku ya. Ingin masuk grup SURI bersama aku setiap hari. Kamu tidak menimbang diri sendiri, berapa beratnya. Yuning. Rekrutmen masuk grup SURI. Paling ketat. Bahkan untuk tukang bersih-bersih. Harus lulusan sarjana. Kamu sepertinya. Bahkan tidak pernah kuliah. Aku lulusan Master Stanford. Siswa luar negeri tidak punya ijazah dalam negeri. Aneh ya. Kamu yang bahkan tidak lulus kuliah. Mungkin bahkan tidak bisa jadi tukang bersih-bersih. Masih ingin merebut posisiku. Kamu bisa bandingin apa sama aku? Cheng Yu kan juga kerja di SURI. Aku ingat kayaknya itu apa ya? Universitas abal-abal. Xiao Yu beda sama kamu yang cuma tong kosong. Xiao Yu dia rajin, dan selalu berkembang. Ditambah posisi aku tentu aja dia layak masuk. Dan kamu selain bisa ngabisin duit. Ada apa lagi yang bisa ngalahin dia? Yuning, kalau kamu beneran pengen masuk SURI Group mending. Sekarang kamu baik-baik minta tolong sama Kian. Nanti siapa tahu bisa dikasih kerjaan bersihin toilet. Profesi nggak ada yang hina. Kamu mulut-mulut toilet suka banget ya. Simpen aja buat kamu bersihin. Kamu aku ini demi kebaikanmu. Aku lihat kamu bisa keras kepala sampai kapan. Pilih aku. Harus bayar harganya. Kalau kamu nggak duduk di posisi manajer, kamu harus berlutut di tanah niru suara anjing. Ini terlalu memalukan. Hahaha. Kalau aku berhasil, kamu nggak cuma harus berlutut di tanah niru suara anjing tapi juga harus keluar dari SURI. Su Yuning kian cuma pengen kamu berlutut, kamu malah pengen dia dikeluarin dari grup, putusin penghasilannya. Hati kamu terlalu kejam. Kamu pikir SURI Group itu tempat apa? Semua kucing anjing bisa masuk. Yang akhirnya memalukan pasti kamu. Su Yuning. Tunggu sampai kamu kehilangan muka. Aku lihat Gucci Shu masih mau kamu nggak? Nona Su, barang-barang Anda sudah dibungkus. Aku sarankan kamu cepat-cepat minta maaf sama aku. Minta maaf Su Yuning. Kalau kamu kalah, aku akan injek wajahmu keras-keras. Buat kamu berlutut di tanah kayak anjing. Urusan perusahaan nenek tua ini nggak terlalu ngerti. Tahun-tahun ini, terima kasih sudah bantu ngurus SURI. Cishu juga selalu jaga Yuning. Nenek tua ini atas nama orang tuanya. Terima kasih sama kalian. Ah, Nona ngomong apa sih? Yuning ini anak angkat saya. Dia juga orang yang dicintai anak saya jadi. Menjaga suri untuk kailan menantu. Itu sudah seharusnya. Hanya saja Yuning belum tahu. Dia adalah pemegang saham terbesar di grup SURI. Kapan kita memberitahunya? Pikirannya selama ini terfokus pada Yokian dan urusan grup SURI. Jangan buru-buru, biarkan dia belajar dulu di luar. Baru kita serahkan padanya. Nenek aku pulang. Yuning sudah kembali. Ayah angkat. Anda sudah pulang. Ya. Ayah angkat, ayah angkat lagi. Kayaknya dia itu investor kaya, mainnya mahal-mahal. Su Yuning ini. Mainnya satu-satu, benar-benar tidak tahu malu. Mungkin harta warisan orang tuanya sudah habis sekarang. Hidupnya dari orang tua asuh. Iya juga ya. 2 nyawa orang tuanya, mana mungkin bernilai ratusan miliar dari asuransi. Pasti. Pakai nama warisan. Untuk menutupi fakta dia diurus orang tua asuh. Nak, tenang. Ibu pasti selalu mengawasinya. Nanti kita punya banyak.
Senjata untuk melawannya, lihat dia masih bisa sombong apa. Hahaha. Su Yuning lihat nanti. Masih bisa sombong di depan ibu. Xiao Ning Chishu bilang. Selama 3 tahun ini, kamu dijahati oleh seorang pria bernama Youqian. Katakan di mana dia, aku akan membereskannya untukmu. Tenang sudah, aku usir dia. Waktu yang terbuang untuknya. Lebih baik seperti orang tuaku, fokus membangun karir. Xiao Ning, kamu memang sudah dewasa. Orang tuamu juga punya harapan besar, padamu kita tidak boleh terpengaruh oleh kebiasaan buruk pemboros. Pikirannya selama ini terfokus pada Youqian. Urusan grup Sueri jangan buru-buru. Biarkan dia belajar dulu di luar. Baru kita serahkan padanya. Kamu punya cita-cita apa nih? Butuh modal berapa? Jangan ragu bilang sama papa. Papa, makasih ya atas kebaikan papa. Papa tenang aja. Aku pasti bisa atasi sendiri papa. Makasih ya atas kebaikan papa. Papa tenang aja. Aku pasti bisa atasi sendiri. Wah, hebat. Memang anak papa. Pemberani. Mulai sekarang, aku bakal tinggal di sini nggak kemana-mana lagi. Chishu si bodoh itu. Baru sekarang bisa ngejar kamu, aku harus jaga baik-baik. Menantu kesayangan papa. Ambil ini. Ini hadiah dari keluarga papa buat menantu. Si Aishu, si bodoh itu kalau jabarani nikul sama kamu. Bilang sama papa biar papa yang urus dia. Makasih papa. Hahaha, pulang yuk. Ayo. Tiga tahun ini si cewek zaman dulu bikin aku jadi bahan tertawaan dan nama jelek papa. Papa nggak peduli sama reputasi aku. Aduh. Manajer itu dia tuh. Cuma orang yang nggak lulus kuliah. Nggak perlu papa interview sendiri. Manajer Yo, kamu nggak ada kerjaannya. Hei, aku cuma mau lihat. Su Yuning si otak udang ini gimana caranya bikin malu. Si bodoh itu kerjaan bersih-bersih. Dapat enggak? Kalau enggak dapat, terima aja kekalahan. Sujud deh. Yuning, cepat dong. Kita semua nunggu manajer Yo. Nanti kamu ke HRD buat hitung gaji. Kamu udah dipecat. Ah, dipecat. Kenapa sih aku dipecat? Karena selama ini kerjaanmu selalu dikerjain orang lain. Karena sejak masuk perusahaan kemampuan kerjamu gak ada peningkatan sama sekali. Aku. Yuning, dengan kemampuanmu gak ada yang bisa ngalahin kamu di perusahaan ini. Kasihan kamu jadi manajer. Tapi kalau kamu udah ngerti soal cinta, seniormu juga senang buat kamu. Kok bisa ya? Ini nggak mungkin. Pas juara kayak anjing. Ingat kencengin suaranya. Kenapa kamu yang bahkan tidak punya gelar dan tidak punya pengalaman kerja bisa menggantikan posisiku? Ah, aku tahu. Pasti kamu menyuap dia dengan uang. Cara-caramu benar-benar membuatku jijik. Oh. Kalau tidak bisa main, jangan main. Orang yang hanya bisa marah tanpa kemampuan. Ah. Kenapa manajer Yo tiba-tiba dipecat? Tidak tahu ya. Su Yuning, kamu sudah sangat kaya. Kenapa masih harus membayar untuk merebut pekerjaan orang lain? Lagi pula kamu tidak bisa apa-apa. Nanti pekerjaannya pasti akan dikerjakan oleh kita semua. Membantu kamu menyelesaikannya, bukan beberapa hari ini kita semua sibuk dengan proyek luar negeri. Sekarang datang lagi seorang pemula yang tidak mengerti apa-apa. Apakah hidup ini masih bisa dijalani? Ya, anak perempuan orang kaya. Lebih baik di rumah saja mengatur bunga, kenapa keluar? Menambah masalah untuk kita orang biasa. Benar? Aku tahu, hanya karena aku bilang kamu tidak berguna. Kamu tidak segan-segan mengeluarkan uang untuk membeli posisi manajer hanya untuk membuktikan nilai dirimu. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat penuhi janji taruhanmu. Yuning, taruhan itu hanya bercanda. Kenapa hanya kamu yang serius lagi pula? Membuat kakak Kian berlutut dan meniru suara anjing. Membuat Kian marah, nanti susah menyelesaikannya. Bukan kamu lagi. Aku lihat kamu sangat bersemangat meniru suara anjing. Sepertinya sangat berpengalaman. Bagaimana kalau kamu gantikan dia? Kamu menggunakan uang dari pria tua yang memeliharamu.
Dan masih berani terang-terangan mengejar kakak Kian. Kamu tidak takut aku akan memberitahu orang yang membiayaimu? Ibumu tidak mengajarimu bicara baik, aku yang akan mengajarimu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya kenapa kamu memukulku. Su Yuning, aku lihat kamu memang terbongkar. Marah karena malu ya. Tamparan untukmu juga tidak akan kurang. Tidak punya kemampuan tapi masih marah-marah. Bekerja di bawah orang seperti ini lebih baik aku mengundurkan diri. Benar, kalau orang seperti ini yang memimpin kita, perusahaan pasti akan bangkrut. Lebih baik mencari jalan lain lebih awal. Su Yuning, kamu lihat enggak? Semua orang enggak puas sama kamu. Nih, ada lebih dari 50 desain di sini. Klien enggak ada yang puas, bahkan sudah ada niat untuk membatalkan kerjasama dengan kami. Su RI, kalau kamu bisa, pakai proyek ini buat buktiin kemampuanmu. Kamu cuma sampah yang dipecat. Ngapain minta aku buktikan ke kamu? Kamu takut ya? Bener juga. Kamu dapat posisi ini cuma karena nyogok. Sebenarnya nggak bisa apa-apa. Memalukan banget kalau ketahuan. Kalau punya bukti laporkan aja ke manajemen perusahaan. Ngomong sembarangan aja. Nyebar fitnah nggak perlu modal ya teman-teman. Alasan perusahaan kacau balau ya karena dia Yokian. Nggak punya kemampuan buat memimpin departemen. Pemimpin yang nggak becus kayak gini kalian mau ikut. Aku nggak halangin. Su Yuning ternyata punya sisi yang tegas juga ya. Su Yuning, jangan alihkan pembicaraan. Semua orang nggak puas sama kamu karena kamu nggak punya pengalaman kerja sama sekali, tapi di saat sibuk, ambil alih posisiku. Iya, kita semua orang biasa yang butuh hidup. Kamu cuma orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa. Kalau departemen ini hancur karena kamu, kita semua bakal ikut nganggur. Kamu punya uang. Kapan-kapan kalau nggak mau kerja lagi kamu bisa pulang. Terus jadi nona besar kalau kita orang biasa. Gimana dong? Siapa bilang aku nggak ngerti apa-apa? Ini resume aku. Di sini jelas-jelas tertulis selama kuliah di Amerika. Aku sering menang kompetisi desain internasional, bahkan ikut desain beberapa proyek terkenal. Hadiah dari luar negeri, siapa tahu beneran enggak. Hahaha. Kamu nggak ngerti, kamu bangga ya? Kamu. Tunggu, aku baru cek, kayaknya beneran. Dan hadiah ini punya nilai yang sangat tinggi. Pemenang sebelumnya semua desainer top di industri. Sampai sekarang cuma satu desainer Tionghoa yang pernah menang. Walaupun kamu pernah menang terus, kenapa? Pengalaman praktis sama teori itu beda. Kalau kamu emang hebat, seharusnya tunjukin kemampuanmu. Mari kita semua yakin. Bukti-bukti. Baik. Jika aku bisa membuktikan, itu seperti kamu. Orang yang tidak melakukan apa-apa kepada perusahaan hanya dengan dia Yokian keluar dari matahari terbit. Aku berhasil. Sunrise hanya oleh Yokian. Seo Yuning, kau harus. Aku dan dendam kamu. Apakah Anda harus marah dengan Xiao Yu? Ah, kau tidak berani. Siapa bilang aku tidak berani? Ini masalah besar, aku pergi dengan Kian. Lagi pula, Yokian Bansrep ini akan membesarku. Dan ketika aku terhubung dengan Guchishu, di mana masih butuh pekerjaan, Xiao Yu tidak menyangka. Kau rela menyerah baju depannya kan Taku. Kyuyan bersedia melakukan apapun untukmu. Bukankah ide desain ini yang pertama kali saya usulkan? Saya pikir betapa sulitnya. Hei, aku menunggu laporan pengunduran dirimu. Saya sudah mengirim rancangan ke pihak A. Su Yuning, hal-hal yang Anda desain acak tanpa konfirmasi kami. Serahkan pada pihak A tanpa izin. Jika Anda membuat marah rancangan desain pihak A membatalkan kerjasama, bisakah Anda menanggung kerugian yang disebabkan oleh perusahaan? Itu dari partai A. Maaf, desain ini adalah salah satu departemen kami. Apa yang salah dengan orang bodoh baru? Anda telah melewati desain ini. Karena perusahaan Anda memiliki tingkat bakat ini, mengapa tidak mengeluarkannya lebih awal? Kita akan yakin dan matahari terbit. Kerjasama jangka panjang. Su Yuning hanya menggunakan satu konsep. Itu adalah pesta yang paling sulit. Menersu, kamu terlalu baik, baru saja datang ke perusahaan kami. Dapatkan proyek departemen yang paling sakit kepala. Yaitu hanya idola saya. Beberapa waktu yang lalu semua orang bekerja keras. Hari libur untuk semua orang. Bagus sekali. Su Yuning,
Bukankah Su Yuning bahkan belum kuliah? Bagaimana mungkin Seo Yuning? Kamu selama ini menyembunyikan kemampuanmu hanya untuk hari ini. Memalukan aku dan Qian. Aku yang merancang untuk memalukan kalian. Yang membuktikan adalah kamu. Setelah terbukti kamu malah tidak senang. Jangan banyak bicara, pergi. Su Yuning, jangan keterlaluan. Xiao Yu hanya khawatir kamu akan merusak pekerjaan kita semua. Apa salahnya dia? Tidak bisa menerima kekalahan. Kalah ya terima. Hari ini kamu siapkan barang-barangmu dan pergi. Kamu selalu menargetkan Xiao Yu hanya karena iri dia. Adalah wanita aku, kamu cemburu juga ada batasnya. Yuning, aku selama ini ingin berteman baik denganmu. Mengapa kamu selalu seperti ini? Ya ampun, di sini main drama cinta baunya teh hijau. Di sini baunya sampai bikin pusing. Cheng Yu mengandalkan status sebagai pacar You Qian. Setiap hari datang terlambat pulang cepat, seharusnya sudah lama pergi. Aku pergi ya pergi. Xiao Yu, jangan takut. Aku yang akan menafkahimu. Aku akan mengajarimu apa artinya kalah ya terima. Tidak mematuhi perjanjian, kamu tidak bisa pergi. Guk guk guk. Hahaha. Aduh. Sekelompok orang yang tidak punya pendirian. Aku sudah bekerja di SURI selama 3 tahun dengan riwayat kerjaku. Setelah keluar pasti banyak perusahaan yang ingin merekrutku. Kamu tunggu saja, kamu akan menyesal. Lupa memberitahumu orang yang dipecat dari grup SURI. Di industri ini tidak ada yang berani menerima. Kamu hanya ingin menggunakan cara ini. Memaksaku kembali ke sisimu ya. Jelek bermimpi indah, sadarlah. Su Yuning. Siapa yang memberimu kepercayaan diri membuatmu berpikir aku memaksamu kembali? Kamu hanya tidak bisa mendapatkanku. Di sini memaksakan diri untuk menjaga harga diri aku, lihat sampai kapan. Kamu bisa keras kepala. Xiao Yu, kita pergi. Ge. Kebetulan lewat sini menjemputmu pulang kerja. Oh, kebetulan sekali. Su Yuning, suatu hari nanti Gu Qishu akan menjadi milikku. Qian? Qian ya Qian? Apa yang kamu tunggu? Cheng Yu APA Maksad Matahari, wajah putih kecil itu datang. Matamu lurus, kau sangat ingin menemukan rumah. Jangan lupa 3 tahun tanpa aku You Qian. Anda bahkan tidak bisa tinggal di toilet. Limbah ini benar-benar berpikir dia adalah apa. Tunggu, aku terhubung ke Gu Qishu. Qian? Bagaimana kau bisa berpikir begitu? Aku bukan Su Yuning, wanita dengan bunga poplar. Kau baru saja kehilangan kesabaran. Aku melihatmu karena Su Yuning mengabaikanmu. Makan cuka Gu Qishu di hatimu. Seo Yuning, wanita jahat itu. Apa yang kau bicarakan? Su Yuning, si imut kecil itu membuatku marah. Semakin aku membencinya, bukan hanya mencoba kembali padanya, dia bermimpi. Aku akan mencari pekerjaan besok. Aduh, hei. Kami tidak berani menggunakan orang-orang yang dipecat oleh Rising Sun Group. Apa yang tidak hanya Hangzhou? Perusahaan Anda. Apakah itu benar-benar seperti yang dikatakan Su Yuning? Tidak ada perusahaan di Hangzhou yang berani bertanya padaku. Apakah sebenarnya Qiu yang tidak memiliki perusahaan yang menginginkanmu? Seo Yuning, wanita itu. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak percaya. Bagaimana aku bisa melupakannya? Manajer ini harus saya berikan hadiah pengakuannya. Semoga berhasil. Saya akan dipromosikan menjadi manajer. Mengapa suara orang ini begitu akrab? Apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada apa-apa. Tidak peduli siapa dia. Dan seekor anjing yang menjilati. Untungnya saya menemukan cara untuk mendapatkannya. Menjilati rincian kontak anjing. Terima kasih atas perawatan Anda.
Malam ini aku di air. Mengundang Anda untuk makan malam. Selama dia memiliki investasi, saya bisa memulai perusahaan sendiri. Terima kasih atas perawatan Anda. Malam ini, saya mengundang Anda untuk makan di aliran air. Menurut pengamatan Gudong Yuning baru-baru ini, hati tertuju pada pekerjaan-pekerjaan sudah bisa diandalkan. Bagus, sepertinya sudah waktunya di rapat pemegang saham untuk mengumumkan status pemegang saham Yuning. Lagi menjemput Menersu kami wah setiap hari makan makanan anjing. Kami tidak perlu makan lagi. Untuk berterima kasih atas perhatian semua pada Yuning. Malam ini saya traktir. Makan di Kusui Liu Xiang. Wah, bagus. Kian, apa yang kamu bilang tentang si penjilat itu? Apa dia tidak akan datang? Xiao Yu, pinjamkan aku 3.000. Sampah ini ajak wanita makan minta pinjam uang padaku. Jaw Derika Jangan, orang ini tidak suka ada wanita di sampingku. Ini tidak akan mengganggu urusan besarku. Yo Kian, kamu sedang mencari investasi bukan menjual diri. Lagi pula selama bertahun-tahun dia tidak pernah bilang ingin bertemu denganmu. Mungkin dia sangat jelek. Dia datang apa dia yang selalu membantu saya diam-diam. Orang yang membantu saya dari belakang pasti bukan Su Yuning. Dia melakukan hal kecil untuk menarik perhatianku. Dan ingin semua orang tahu, bagaimana mungkin tidak ada suara. Wuchishu kenapa rasanya lebih menarik dibandingkan saat terakhir bertemu. Yo Kian dibandingkan dengannya. Seperti badut. Su Yuning, kenapa kamu selalu ada di mana-mana? Bisakah kamu berhenti menggangguku? Minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu pura-pura apa aku di sini sedang traktir makan? Kenapa kebetulan kamu juga di sini masih berani bilang tidak? Yo Kian, nona kecil hari ini sedang berjalan dengan gaya wanita terhormat. Jangan memaksaku untuk menamparmu di depan banyak orang. Kian, orang yang selalu membantumu. Apa dia tidak akan datang? Tidak, selama beberapa tahun ini, aku menghindari masalah. Aku tidak pernah mengajak orang lain asalkan aku mengajak. Dia pasti akan datang. Dia. Su Yuning, ternyata benar-benar kamu. Aku bukan dia, jauh-jauh dariku. Jauh sekali pergi. Ternyata satu-satunya koneksiku hanya Su Yuning. Xiao Yu, kita tidak akan bisa bangkit lagi. Kian, sebenarnya masih ada satu cara. Untuk membuat Su Yuning terus membantumu. Apa caranya? Ini. Cepat katakan. Asal kamu bisa tidur dengan Su Yuning. Lalu curhat padanya, dia pasti akan kembali jadi anjing peliharaanmu lagi, mengingat perasaan 3 tahunnya padamu. Saat itu bukan cuma investasi. Apapun yang kamu minta pasti akan dia berikan. Xiao Yu, kamu benar-benar rela. Aku tidur dengan Su Yuning, kamu nggak cemburu? Kian, ini semua demi kamu. Aku cuma menyuruh kamu tidur dengannya. Asalkan di hatimu masih ada aku. Fisikmu bisa aku serahkan padanya. Xiao Yu, kamu sudah berkorban. Yo Kian, si sampah ini. Gak ada gunanya dipertahankan. Biarkan dia bikin jengkel. Su Yuning, si wanita itu. Katanya Pak Gu sudah pulang dan minggu depan di rapat pemegang saham dia akan mengumumkan identitas pemegang saham besar di balik Su RI. Aku juga dengar katanya cukup misterius. Su RI kan punya ayah angkat, kok ada pemegang saham misterius lagi? Aning mungkin belum tahu dia sebenarnya adalah pemegang saham misterius yang mereka bicarakan. Kenapa mereka ikut datang juga? Sudah dipecat masih berani datang. Yuning, aku akhirnya sadar. Ternyata aku sangat mencintaimu. Aku tahu kamu bukan wanita yang materialistis. Nggak akan peduli dengan penampilan palsu itu. Su Yuning, maukah kamu menikah denganku? Aku di depan banyak orang ini
Merendahkan diri untuk melamarmu pasti sekarang hatinya. Terharu banget. Wah baru kali ini lihat. Emas aja nggak mau beli. Pakai cincin plastik buat melamar. Udah sering dengar cerita Yo Qian si lelaki hidung belang ini. Masih aja memperlakukan Menersu kita sebagai orang bodoh. Yo Qian, otak kamu kejepit pintu ya? Melamar aku kamu tanya dulu sama pacarku nggak? Aning gak suka, kamu jangan ganggu dia lagi. Ngapain pura-pura kamu cuma alat Su Yuning? Buat bikin aku kesal waktu dia jadi anjing peliharaanku. Kamu bahkan belum ada apa-apanya. Kamu siapa? Berani bicara begitu sama pacarku, pergi. Su Yuning. Pilih aku atau si tampan ini? Saya sarankan kamu mempertimbangkan dengan baik. Yo Qian, dari mana kamu percaya diri untuk dibandingkan dengan Chishu? Su Yuning ya. Saya tahu menikmati perhatian saya. Pasti kamu merasa bangga ya. Yuning di depan banyak orang. Kamu pasti malu, makanya tidak enak menerima lamaran Qian. Su Yuning, nanti kalau kamu kena obat. Lihat gimana saya menghajar kamu di atas ranjang. Saya buat kamu menangis minta ampun. Su Yuning, kalian wanita kulitnya tipis. Saya mengerti saya. Cuma kasih waktu 1 hari untuk pertimbangkan. Kesempatan menikah dengan saya cuma sekali ini. Yuning, karena Qian akhirnya memilih kamu. Salah paham antara kita juga sudah selesai. Ayo saya angkat gelas untukmu. Sebagai permintaan maaf saya. Setelah kamu minum anggur ini, dan tidur dengan Yo Qian, saya akan bawa Gu Chishu untuk tangkap basah perselingkuhanmu. Yuning, kalau kamu tidak mau minum anggur ini, berarti kamu tidak mau terima permintaan maaf saya. Saya akan merasa tidak enak hati. Tidak enak hati ya, mati saja. Su Yuning, kalau kamu tidak begitu jahat. Manis saja, saya sudah lama menikahimu. Zhou Qian orang ini benar-benar hila selalu salahkan orang lain. Dia sendiri selalu benar. Ketemu orang ini sial saja. Yo Qian si bodoh ini tidak bisa diam ya. Yuning, Qian terlalu sayang kamu. Sekali ngomong sembarangan kamu jangan ambil hati. Ayo minum anggur biar reda marahnya ya. Tidak ada habisnya ya. Kamu baca novel sampai gila ya? Kasih obat begitu jelas saya tidak ungkap. Kamu masih tidak ada habisnya. Xiao Yu, kamu baik-baik saja. Ah, saya panas sekali. Jijik sekali, kita pergi. Ah. Siang bolong mau lakukan hal begitu ya, ke hotel saja. Tempat kita ini untuk makan, pergi sana. Su Yuning, wanita ini. Saya akan hancurkan dia. Rapat pemegang saham minggu depan. Saya mau dia seperti anjing keluar dari Su RI. Su RI paling pentingkan moral karyawan. Aku akan melaporkan kepada para pemegang saham. Su Yuning hanyalah seorang manis yang dirawat oleh pria tua. Jadi begitulah. Apa yang kamu katakan tentang pemegang saham misterius di balik grup Su RI adalah aku. Dan Ken mengandalkan grup Su RI melompat menjadi orang terkaya. Kalau begitu, orang terkaya ternyata adalah diriku sendiri. Grup Su RI sebenarnya adalah milikmu. Dibangun dari nol oleh orang tua kita. Kemudian mereka mengalami kecelakaan, sebelum meninggal mereka mempercayakannya kepada ayahku untuk mengelolanya sementara. Tapi aku tidak pernah tahu ini. Waktu itu kamu masih kecil. Sekarang saatnya untuk mengembalikan apa yang menjadi milikmu besok. Ayahku akan mengumumkan identitasmu secara resmi dalam rapat pemegang saham. Saat itu aku akan menjemputmu. Baik. Silakan naik. Berdandan dengan sangat mencolok. Tidak tahu mau pergi kemana untuk bersenang-senang HMPH. Hahaha.
Batu safir yang cantik ini pasti sangat mahal. Aku akan ke kamar mandi dulu. Baik. Mohon minggir. Bau badanmu membuatku ingin muntah. Su Yuning, aku beritahu kamu. Kamu telah menghina aku berkali-kali. Sebelumnya aku terlalu baik hati. Selalu tidak tega untuk menghancurkanmu setelah hari ini. Seluruh grup Sueri akan tahu bahwa Su Yuning hanyalah seorang manis. Ini semua karena kamu memaksaku. Seorang yang tidak berguna nanti. Jangan harap aku akan menerimamu. Yo Qian selain bisa mengancam wanita, apalagi yang bisa kamu lakukan? Minggir. Aku lihat sampai kapan kamu bisa keras kepala. Gu Qishu, aku datang untuk mengingatkanmu. Wanita jahat Su Yuning itu. Dia tidak hanya mengganggu Qian tapi juga dirawat oleh pria tua. Dia sangat kotor. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Kamu tidak percaya padaku, aku punya bukti. Aku bisa menunjukkan fotonya padamu. Apalagi Aning tidak akan melakukan hal seperti itu bahkan jika dia melakukannya. Itu hanya kesalahanku sendiri, aku yang tidak cukup baik. Baru saja membiarkannya mencari hiburan di luar. Gu Qishu, kamu sangat hebat. Aku tidak tega melihatmu ditipu oleh Su Yuning. Wanita jahat seperti itu. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Sebenarnya aku suka. Dia tidak pantas, apakah kamu pantas? Taktik licikmu yang tidak terlihat ini hanya bisa menipu Yo Qian, si sampah itu seharusnya. Aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu yang terus-menerus menempel pada si sampah Yo Qian itu, bagaimana mungkin Aning yang asli bisa kembali? Berdasarkan hal ini, pergilah sendiri, jangan sampai aku yang bertindak. Kamu pasti akan menyesal. Untuk si manis itu kamu memperlakukan aku seperti ini. Kalau kamu masih berani menghina Aning, aku tidak keberatan membuatmu menjadi bisu. Terima kasih kepada semua pemegang saham atas dukungannya kepada perusahaan kami. Terima kasih semuanya. Aku ingin melaporkan. Wanita Su Yuning ini disokong oleh pria tua moralnya buruk. Foto-fotonya sudah aku kirim melalui email kepada kalian semua. Hahaha. Inikah yang kalian sebut sebagai bukti? Bukti sudah jelas di depan mata. Kamu sama sekali tidak merasa malu. Semua harus melihat dengan jelas wajah asli wanita Su Yuning ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Pak Gu, tenanglah, mereka ini Cheng Yu dan Yo Qian. Karena kemampuan kerja yang tidak memadai sudah dipecat oleh perusahaan. Mereka ini sedang membalas dendam. Jadi kamu adalah Yo Qian yang sudah menyakiti Xiao Ning selama 3 tahun. Ternyata dia adalah Pak Gu. Yo Qian, si sampah ini masih takut apalagi saat ini. Pria tua ini juga ada di sini. Gu Qishu, inilah pria tua itu. Dia yang menyokong Su Yuning lancang ini adalah Presiden Direktur Grup Suri Pak Gu Guyi. Pak Gu, Presiden Direktur. Bagaimana bagian keamanan perusahaan bekerja orang yang sudah dipecat? Bisa dengan mudah masuk ke perusahaan keamanan. Ayah, hari ini adalah rapat penunjukan Direktur Aning. Jangan biarkan orang-orang sampah ini merusak suasana hati Aning. Pria tua ini ternyata adalah ayahnya Gu Qishu. Ini tidak mungkin. Rapat penunjukan direktur ini dipersiapkan untuk Su Yuning. Ternyata dia pemegang saham besar dari Su RI. Awalnya aku pikir kamu hanya orang kaya biasa. Kenapa kamu tidak bilang kamu adalah direktur Su RI? Kamu selalu bilang mencintaiku. Tapi kenapa kamu selalu waspada padaku? Kamu gak apa-apa. Statusku apa hubungannya denganmu? Aku akan bilang sekali lagi yang aku suka. Dari awal sampai akhir hanya Gu Qishu. Baik, beri perintah mulai hari ini. Keduanya dilarang muncul di Hangzhou, bawa pergi. Aduh, aku tidak rela. Rapat pemegang saham lanjut.
Aning, kamu jangan-jangan kamu hamil. Kita cuma sekali itu saja langsung kena. Ah, aku akan jadi kakek. Aduh, Aku akan bawa kamu ke rumah sakit untuk periksa. Bubar rapat, bubar cucuku yang penting. Pergi, aku tidak mau bermasalah dengan keluarga Gu yang terkaya. Kian, gimana ini? Su Yuning sampai sekarang belum mengusir ibuku. Dia pasti masih suka padaku, menurutku dia hanya ingin membuat kita terjepit, memaksaku kembali padanya. Bodoh, masih merasa diri penting. Aku tidak percaya dia benar-benar tega. Lihat aku terlunta-lunta di jalanan. Ya? Su Yuning dulu sangat menyukaimu. Bagaimana mungkin tiba-tiba berubah hati? Mungkin kamu bisa telepon minta bantuan tante untuk bertanya. Dan minta tante untuk membujuk Su Yuning. Ayo, ayo. Kak Hong, dia sudah menemanimu semalaman. Kalung ini berikan padaku saja. Apa ini? Kamu si imut berani mencuri barangku. Lepas, siapa yang tidak tahu kamu sudah tidak punya uang. Kami berdua mau menemanimu semalaman, ini hak kami. Tolong, ada perampokan. Ibu, bagaimana, cepat bilang. Jangan panik dulu. Pasien terbentur benda keras di belakang, kepala saraf otak rusak. Sudah menjadi vegetatif, apa katamu? Kian, aku dengar dari orang di tempat kejadian. Tante berusaha mempertahankan sebuah kalung batu biru. Jadi seperti ini keadaannya. Kalung batu biru dari mana dia dapat? Tante tidak punya tapi Su Yuning punya. Karena tante seperti ini gara-gara kalung Su Yuning. Baru jadi begini. Maka biaya pengobatan dan kerugian moral harus dia yang tanggung. 50 juta gimana? Sebenarnya sudah siap untuk putus dengan si sampah Yokian. Gak nyangka nenek tua ini terluka. Pas ada alasan untuk menguras habis Su Yuning. Hidup setengah bayang, gak perlu khawatir. Cheng Yu, dia itu ibuku. Dia sudah begini, kamu masih mikir buat manfaatkan. Berani-beraninya kamu mukul aku. Oke, kamu berani, kita putus. kenapa dia ada di sini? MA kalung batu safir. Hilang ya hilang, anak bisa belikan. Kesehatanmu yang paling penting. Salah anak nggak jaga kamu, salahku. MA. Nggak mungkin itu kalung yang dikasih ayah angkatku. Dia curi kalung yang dikasih ayah angkatku. Sadar dong, MA. Ayo pergi. Gak usah lapor polisi. Ngingat dia sudah bayar harganya. Lepasin dia, ayah angkat. Aku akan jelasin sendiri. Kamu mulut pedas hati lembut. Su Yuning. Aku tahu aku salah. Kamu masih cinta aku kan, bisa kasih aku kesempatan lagi. Nggak, kamu perhatikan aku akhir-akhir ini ada yang beda. Kamu bukan Su Yuning, dia dulu nggak pernah. Lihat aku dengan tatapan kayak gini, kamu siapa sih? 3 tahun lalu ada cewek yang pindah, ambil alih tubuhku. Dia mati-matian bikin kamu senang, angkat kamu. Kalau bukan karena dia ambil alih tubuhku, ngira kamu punya hak ketemu aku. Nggak mungkin. Tapi untung kamu sampah buta hati. Buat dia sakit hati, nggak mungkin aku bisa balik. Nggak mungkin kamu bohong. Miss Sue, Mr. Gu, I need Lapper and Pemerix and Miss Sue. Selamat buat kalian berdua. Aku mau jadi mama papa.
Yuning nikah sama aku pasti sayang. Kamu dan anak. Aku mau.